Halo, puji Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Saya Imre Rungan, kembali lagi dalam channel ini yang membagikan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya berdoa supaya saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun engkau berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu berdoa agar supaya apa yang saya bagikan saudara mengenai firman Tuhan, saudara-saudara mengerti dimanapun saudara berada. Karena saudara-saudara, saya dari dulu ketika saya belajar firman Tuhan, saya menggali, saya merenungkan, saya mendapatkan banyak hal di dalamnya. Namun saya juga saudara-saudara berpikir bagaimana saya menyampaikan ini dimengerti oleh banyak orang. Maka saya dari dulu saudara tidak suka menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, bahasa-bahasa teologi ya saudara. Tapi bukan berarti saya anti dengan teologi ya, tidak saudara, tidak. Karena saya lebih suka saudara dengan gaya saya, yaitu menyampaikan dengan bahasa yang sederhana saudara. Karena saya tahu bahwa orang-orang yang mendengarkan saya melayani saudara adalah orang-orang yang tidak semua orang-orang yang bersekolah. Ada juga orang-orang yang putus sekolah. Ada juga mohon maaf orang-orang yang tidak sekolah saudara. Itu sebabnya saya harus bisa menempatkan diri dengan memakai bahasa yang mudah orang-orang itu mengerti saudara-saudara ya. Namun saudara-saudara ada juga saudara yang orang-orang yang memakai bahasa-bahasa yang tinggi, memakai bahasa-bahasa teologi ya saudara. Menurut saya tidak masalah saudara ya. Ya itulah mereka saudara, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengerti ya. Tidak apa-apa juga saudara, karena apalagi dunia seperti saat ini, dunia yang sudah maju saudara, iya kan. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maksud saya adalah mengapa saya katakan saya harus menyampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana, karena begini saudara, kalau di kota-kota besar, kalau saudara melihat di gereja-gereja kota besar itu, kalau pemimpin pujian yang memimpin pujian saudara, perhatikan pasti ada lagu-lagu yang bahasa Inggris, ya kan, entah dia 1-2 lagu pasti itu ada saudara, iya kan. Namun saudara melihat, apakah semua di dalam gereja itu bernyanyi, iya kan? Ya mungkin 80-90%, ya kan. 10%-nya misalnya oma-oma, ya kan, misalnya opa-opa gitu kan. Ya, apakah mereka bernyanyi? Mereka tidak tahu berbahasa Inggris saudara, iya kan. Mereka plongok-plongok aja saudara, mulut mereka tidak bergerak karena mereka tidak mengerti saudara. Apalagi di desa, di kampung saudara, iya kan. Ya mungkin pemimpin pujian, mungkin singer itu menguasai lagu tersebut. Ya bagaimana dengan yang dipimpin saudara, iya kan. Hanya misalnya kalau Pantekosta hanya tepuk tangannya saja saudara, tapi tidak bernyanyi. Ya, jadi menurut saya lebih baik lagu sederhana namun semua bernyanyi, itu lebih luar biasa saudara, iya kan, daripada saudara ya memang lagu modern tapi tidak semua bernyanyi. Untuk apa saudara? Kita ini kan saudara menyampaikan supaya semua orang mengerti, bukan hanya orang-orang sepihak yang mengerti, tidak begitu saudara. Itu sebabnya saya berusaha supaya saya menyampaikan renungan firman Tuhan dimengerti oleh banyak orang saudara ya. Karena saya dari dulu gak suka dengan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, bahasa-bahasa teologi ya. Menurut inilah, menurut itulah, menurut inilah, menurut si anu itulah, menurut profesor ini, menurut doktor ini, menurut bahasa inilah saudara. Dalam bahasa ini artinya begini. Oh, saya tidak begitu saudara ya. Tetapi juga saya mendukung hamba-hamba Tuhan yang sekolah-sekolah tinggi, sekolah-sekolah ya, orang-orang bergelar lah saudara ya, untuk menyampaikan firman Tuhan saudara. Bukan saya tidak senang, bukan berarti saya anti saudara, tidak juga saudara ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa agar supaya saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, kali ini kita mau belajar dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebelumnya saudara-saudara, saya berdoa supaya saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun engkau berada. Demikian firman Tuhan, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat, di sini Tuhan Yesus memberikan perintah ya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ya, kepada orang-orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Yesus berkata apa? Aku memberi perintah baru kepadamu. Jadi saudara-saudara, kalau Alkitab mengatakan ini perintah baru ketika Yesus datang ke dalam dunia, berarti sebelumnya perintah saling mengasihi itu tidak ada. Perintah saling mengasihi sesama manusia itu tidak ada, saudara ya. Perintah saling mengasihi sesama manusia, saling mengasihi sesama saudara itu saudara, ketika Yesus turun ke dalam dunia. Jadi sudah mengerti ya? Artinya saudara-saudara, Alkitab mencatat ini perintah langsung dari Tuhan. Tuhan yang memerintahkan langsung. Hendaklah kamu saling mengasihi. Itu sebabnya kita bilang apa? Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yesus yang memberikan perintah ini. Aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ingat, saudara-saudara ya, saling mengasihi itu perintah dari Tuhan Yesus. Jadi kalau ada saudara-saudara seiman Kristen yang tidak saling mengasihi, berarti saudara-saudara, engkau tidak sungguh-sungguh bertuhankan Tuhan Yesus. Engkau tidak sungguh-sungguh mentuhankan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menyuruh kita, ya, pengikut-pengikutnya untuk supaya saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi sesama, mengasihi saudara. Itu perintah dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita bilang apa? Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini perintah. Perintah yang harus dikerjakan para pengikut-pengikut Kristus Yesus. Perintah yang harus dikerjakan oleh orang-orang Kristen, yaitu supaya saling mengasihi. Masa sih saudara-saudara yang tidak seiman dengan saudara bisa kasihi? Masa yang seiman dengan saudara tidak bisa kasihi? Masa saudara punya keluarga sendiri saudara tidak bisa kasihi? Jangan pernah saudara memandang bulu untuk mengasihi. Jangan saudara berkata, hanya karena dia saudara saya kaya, jadi saya mengasihi dia. Saudara saya ini susah, saya tidak mengasihi dia. Saudara-saudara, ingat, jika orang Kristen tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, maka saya beri nama dia orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mentuhankan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan. Saling mengasihilah kamu satu dengan yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, orang-orang Kristen dimanapun engkau berada, engkau harus melakukan perintah ini. Kita harus melakukan perintah ini. Perintah apa? Yaitu supaya kita saling mengasihi, tidak saling membenci, tidak saling mendengki, tidak saling menjatuhkan, tidak saling memfitnah, tidak saling mengkritik, tidak saling menghakimi. Kita harus saling mengasihi, saudara-saudara. Kita harus saling mengasihi. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih itu tidak selamanya diartikan dengan memberikan materi. Kasih itu tidak selamanya diartikan dengan memberikan uang. Tidak, saudara-saudara. Ya. Karena kasih itu luas pengertiannya. Namun yang paling penting adalah kita mengerjakan perintah ini, supaya kita saling mengasihi. Orang-orang Kristen dimanapun berada saling mengasihi, ya, tidak saling berkelahi, saudara-saudara. Itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak melakukan perintah ini, berarti kita tidak sungguh-sungguh bertuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus pernah bilang, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Jadi saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh bertuhan kepada Tuhan Yesus Kristus,
kita melakukan perintah Tuhan Yesus. Apa itu? Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus saling mengasihi sesama kita. Terutama kita saling mengasihi sesama seiman kita. Ya. Jangan saudara yang tidak seiman saudara mengasihi, tapi sesama seiman saudara tidak saling mengasihi. Nah, itu saudara aneh saudara ya. Itu sebabnya saudara-saudara perlu kita melihat kembali apakah kita ini pengikut Kristus atau tidak. Kalau kita pengikut Kristus, sudah hendaklah kita melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Itu perintah, ya. Itu perintah supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak saling menghujat, ya. Kita tidak saling menjatuhkan, ya. Kita tidak saling membenci, saudara. Tetapi justru kita harus saling mengasihi. Karena kalau kita tidak melakukan perintah ini, berarti kita bukan pengikut Kristus. Kita bukan murid Yesus. Berarti kita bukan orang yang sungguh-sungguh bertuhan kepada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Jika seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Yang pertama, jika kita tidak saling mengasihi, berarti kita bukan murid Yesus. Kalau kita tidak saling mengasihi, berarti kita tidak sungguh-sungguh bertuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kalau kita tidak saling mengasihi, berarti kita pendusta, saudara. Ada banyak orang berkata, aku pengikut Yesus. Ada banyak orang, aku percaya Yesus. Ada banyak orang, saudara, aku mengasihi Tuhan. Tetapi sesama manusia dia tidak bisa melakukannya. Tetapi sesama saudara dia tidak bisa saling mengasihi. Apa yang mau kita katakan? Alkitab menyebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang pendusta, saudara. Orang pendusta. Dia mengatakan, saya mengasihi Tuhan, tetapi membenci saudaranya. Dia mengatakan, saya pelayan Tuhan, tetapi membenci sesama satu gerejanya. Dia berkata, saya anak Tuhan, tetapi saling membenci. Loh, Alkitab menyebut orang-orang seperti ini adalah orang-orang pendusta, saudara. Bukan saya yang sebut, tetapi Alkitab. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita orang Kristen, kita orang percaya, jangan mengabaikan ini. Namun saya mengingatkan kembali, kasih itu tidak selamanya memberi materi. Kasih itu tidak selamanya memberi uang. Jangan saudara mengartikan kasih itu hanya memberi uang saja. Tidak, saudara. Kasih itu luas. Jadi saudara-saudara dimanapun engkau berada, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak salah saya mengatakan saudara mengasihi yang bukan seagama dengan saudara. Tidak. Tetapi apakah kita hanya mengasihi yang bukan seagama dengan kita, yang bukan seiman dengan kita? Tidak, saudara. Kita harus mengasihi semua. Itulah sesama manusia, saudara. Sesama manusia bukan berarti hanya satu iman saja. Tidak, saudara. Semua manusia, mau dia dari agama mana, kita harus saling mengasihi. Jadi saudara-saudara, kasih ini harus kita kerjakan dalam hidup kita. Karena saudara-saudara, mohon maaf, ada banyak orang-orang Kristen saudara di akhir zaman ini menjadi orang-orang Kristen pendusta. Dalam soal kasih ya. Dalam soal kasih. Dia berkata, saya anak Tuhan. Dia berkata, saya mengasihi Tuhan. Tetapi pada prakteknya dia masih membenci saudaranya. Dia masih membenci orang lain. Saudara, orang-orang seperti ini Alkitab memberi nama orang-orang pendusta. Maka saudara-saudara, orang-orang Kristen dimanapun engkau berada, janganlah engkau disebut sebagai pendusta dalam hal kasih, saudara ya. Jadi yang pertama, saudara, mengapa kita harus saling mengasihi? Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita harus saling mengasihi, saudara ya? Karena saudara-saudara kita juga tidak mau disebut pendusta.
Jadi karena saudara-saudara, karena kalau kita tidak saling mengasihi, berarti saudara-saudara kita bukan murid Yesus. Kalau kita tidak saling mengasihi, berarti kita bukan pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Kalau kita tidak saling mengasihi, berarti kita tidak, saudara-saudara, sungguh-sungguh bertuhan kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara, ya kan? Kalau kita tidak saling mengasihi, Alkitab bilang berarti kita ini pendusta, saudara-saudara, ya. Karena Alkitab bilang apa? Ayat 21, saudara, ini perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus ya, harus juga saling mengasihi, harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kasih itu harus, saudara. Mengasihi sesama kita itu harus, mengasihi saudara kita itu harus, mengasihi yang bukan seiman dengan kita itu harus, saudara. Ya, harus, saudara. Jadi saudara-saudara dimanapun engkau berada, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang pengikut Kristus Yesus, mari kita saling mengasihi, saudara-saudara, ya. Karena kita bilang apa? Dari buahnya lah orang mengenal kamu. Saudara-saudara, saya berdoa, saudara-saudara, agar saudara-saudara orang-orang Kristen di akhir zaman ini, saudara-saudara, tidak kehilangan kasih, saudara-saudara, ya. Justru, saudara, kasih itu tidak berkesudahan bagi orang-orang Kristen, saudara, ya. Dan saudara-saudara, saya berdoa supaya kasih orang-orang Kristen tidak padam di akhir zaman ini, saudara-saudara, ya. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Mari kita saling menopang satu dengan yang lain, saudara. Bukan, saudara, saling menghujat, bukan saling menyerang, saudara. Bukan, saudara, ya. Ingat, kalau kita saling mengasihi berarti kita menggenapi perintah Tuhan. Kalau kita saling mengasihi, saudara, berarti kita benar adalah murid Yesus, saudara, ya. Karena sekali lagi saya ulangi, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia harus melakukan segala perintahku. Jadi saudara-saudara, termasuk dalam hal berbuat kasih, saudara, ya. Karena ini perintah dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan langsung, ini perintah baru kuberikan kepadamu, agar supaya kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi saudara-saudara, kalau kita saling mengasihi, berarti kita adalah murid Yesus. Kalau kita tidak saling mengasihi, saudara-saudara, berarti kita tidak sungguh-sungguh bertuhan kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara, ya. Kalau kita tidak saling mengasihi, Alkitab menamai orang-orang seperti itu adalah pendusta. Saudara, dimanapun engkau berada, saya berdoa supaya saudara-saudara dalam lindungan Tuhan dan selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan yang saya bisa bagikan bagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.